Pada episode sebelumnya dikisahkan tentang pihak kerajaan yang mendeklarasikan bahwa desa Lute menjadi wilayah kekuasaan Motoyasu atas perintah sang raja. Warga juga dikenakan pajak yang tinggi apabila keluar dan masuk desa. Naofumi keberatan karena warga pasti tidak mampu membayar pajak tersebut. Untuk mengatasi hal itu, akhirnya dilakukanlah pertandingan balap antara Naofumi dan Motoyasu untuk memperebutkan desa Lute. Sebelum memasuki isi cerita seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, inilah Tateno Yusa episode 6. Pagi itu Naofumi dan Raptalia mendatangi pedagang budak untuk menanamkan segel kutukan pada Viro. Sayangnya segel biasa tidak mempan pada Viro, makanya sang pedagang memberikan biaya ekstra untuk jasanya. Setelah selesai dengan segel kutukan, mereka bertiga bertandang ke paman pedagang senjata untuk membelikan pakaian Viro. Karena setiap kali Viro berubah ke mode manusia menjadi mode burung, maka akan merusak pakaiannya, dan hal itu jelas menimbulkan biaya yang tinggi. Naofumi menginginkan pakaian khusus untuk makhluk yang bisa berubah wujud. Sayangnya, paman pedagang tidak menjualnya. Dia merekomendasikan membeli baju tersebut ke toko pakaian. Mereka pun pergi ke toko pakaian. Untuk membuat baju khusus tersebut, mbak-mbak penjahit pakaian memerlukan benang sihir. Benang itu nantinya akan ditenun dengan kekuatan sihir milik Viro sendiri. Selama ada benang sihir, sang penjual pakaian akan membuatkan pakaian terbaik untuk Viro. Untuk mencari benang sihir, mereka bertiga mencari informasi pada ibu-ibu penyihir di toko sihir. Untuk membuat benang sihir diperlukan yang namanya batu sihir. Tentunya batu ini tidak hanya mahal, tapi juga sangat langka. Sungguh hal yang sangat merepotkan. Dalam perjalanan mencari batu sihir, mereka berencana untuk nyambi berdagang. Saat itu di depan mereka ada seorang lelaki yang nampak lari terburu-buru. Dia meminta tolong untuk diantar ke desa di balik gunung ini guna memberikan obat pada ibunya yang sedang sakit. Saat itu naluri berdagang Naofumi muncul. Dia bisa mengantar lelaki itu dengan cepat, namun ada biayanya. Pembayaran tidak harus uang. Dia bisa membayar dengan barang yang setara dan membayarnya bisa belakangan saja. Setelah deal-dealan, dia langsung meluncur dengan Viro. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Viro untuk sampai ke tujuannya. Dan benar saja, di rumah sang lelaki itu ada ibunya yang sedang sakit dan Naofumi meminta supaya direbuskan air. Sementara dia akan mengobati sang ibu dengan skill pengobatannya sebagai bonus karena telah menggunakan jasanya. Hebatnya, si ibu langsung sehat-sehat saja. Naofumi pun langsung berpamitan. Dia tidak suka basa-basi dan langsung meminta bayaran atas jasanya. Nampaknya menjadi pedagang adalah pilihan yang pas dan menguntungkan. Naofumi terus belajar, berdagang di berbagai tempat, dan juga mengobati orang-orang yang sakit. Namanya pun semakin dikenal di masyarakat. Beberapa hari kemudian, ada seorang pedagang aksesoris kaya yang numpang di kereta Naofumi. Namun di tengah jalan, rombongan Naofumi dihadang oleh bandit gunung. Mereka berniat untuk menangkap sang pedagang aksesoris. Namun sayangnya, dalam sekejap mata mereka justru dihajar oleh Raptalia dan Viro. Setelah tertangkap, para bandit ini masih sempat-sempatnya meremehkan Naofumi. Mereka pun hampir dibunuh dengan cara dimakan oleh Viro. Dengan ketakutan, akhirnya mereka memohon ampun dan menyerahkan semua harta mereka sebagai ganti nyawanya. Sang pedagang aksesoris sangat mengagumi cara berpikir taktis Naofumi. Dia pun memberikan ilmu pengetahuan tentang berdagang dan koneksi penting yang dimilikinya. Naofumi sangat senang karena bisa belajar banyak dari sang pedagang. Dia juga belajar sihir sehingga skillnya semakin berkembang dan mempunyai koneksi para pedagang penting. Dia pun mendapatkan akses mencari batu sihir dari sang pedagang dan item-item penting yang sangat dicarinya saat ini. Naofumi mengajak ibu penyihir untuk mengambil batu sihir pada sebuah kuil. Sepertinya tempat tersebut sangatlah berbahaya. Tidak ada yang berani mendekatinya karena kuil tersebut telah menjadi sarang monster. Mereka menemukan jejak kaki monster yang besar, namun Naofumi tidak gentar. Dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam perjalanannya, Naofumi mendapatkan skill baru setelah mengalahkan kelelawar gua.
Akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan di mana banyak sekali batu sihir. Sayangnya, di sana ada juga monster penunggunya yaitu Nue, seekor monster dengan kepala monyet, badan harimau, dan ekor ular. Dia adalah musuh yang sangat berbahaya. Raptalia dan Viro langsung menyerang sang monster, dan mereka juga harus menjaga jarak karena monster itu bisa mengeluarkan sihir listrik yang mematikan. Si monster sangat peka terhadap suara. Walaupun Raptalia menggunakan sihir menghilang, Nue tetap bisa mengetahuinya. Dengan bantuan Viro, Naofumi bisa memaksimalkan serangan skill barunya. Suara Viro sangat keras, membuat Nue menjadi sangat kesakitan. Kombinasi serangan mematikan Raptalia, ibu penyihir, dan Viro akhirnya membuat Nue tumbang dan mati. Naofumi kemudian langsung mengambil batu sihir yang diperlukannya. Sekembalinya di kota, Viro nampak kecapean menenun benang dari batu sihir. Hasil benang sihir ini kemudian diberikan pada mbak-mbak penjahit pakaian. Akhirnya, Viro sangat senang bisa mendapatkan pakaian khusus untuk dirinya sendiri. Dan itulah akhir cerita dari Tadeno Yusa episode 6. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti ceritanya ya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.